Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, pada pertemuan kita kali ini saya akan membicarakan hukum bermedsos menurut Islam, bukan menurut hukum positif, baik hukum pidana maupun perdata. Para pemirsa yang budiman, dilihat dari perspektif hukum Islam, bermedsos, berselancar di medsos, baik membuat konten ataupun membuat pemberitaan dan lain-lain, itu adalah perbuatan muamalah. Sama seperti kita bernyanyi, kita makan, perbuatan seperti itu adalah boleh. Kenapa? Karena al-aslu fil asya al-ibahah, bahwa asal dari segala sesuatu itu boleh. Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh. Hatta yadullad dalil ala tahrim, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman itu, sesuatu itu adalah boleh. Al-aslu fil muamalat al-ibahah, bahwa hukum asal di dalam muamalat, hubungan kita antar sesama, itu al-ibahah, itu hukumnya adalah boleh. Illa yadulla ala tahrim, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Para pemirsa yang budiman, hukum asal kita melakukan medsos adalah boleh. Nah, perubahan hukum ini terjadi ketika niat kita yang berbeda-beda. Al-amru bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa segala sesuatu itu tergantung daripada niat, dan sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat, dan segala amal pekerjaan kita itu tergantung daripada niat kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Kalau kita bermedsos, niatnya bagus, memberikan pendidikan, memberikan penjelasan, menghibur, ini malah baik, malah sunnah itu hukumnya. Untuk sarana pendidikan itu bagus. Dari yang hukumnya ibahah, sekedar mubah, menjadi sunnah. Kenapa? Karena digunakan untuk hal-hal kebaikan. Kalau kita misalkan menggunakan medsos untuk mengantisipasi berita-berita hoax terhadap orang-orang yang menyerang Islam misalnya, itu malah wajib. Dari yang semula boleh, karena ada panggilan jihad di situ yang satu-satunya harus dilakukan dengan medsos, maka bermedsos seperti itu hukumnya menjadi wajib. Nah, tetapi sebaliknya, kalau kita menggunakan medsos untuk alat untuk menfitnah, kemudian untuk mengumbar syahwat pornografi, untuk menipu, untuk judi online, jelas hukum yang semula itu boleh menjadi haram. Kenapa? Karena niatnya untuk maksiat. Ini
Jadi the mind behind the gun. Senjata itu tidak bahaya. Yang bahaya itu orang yang menggunakan senjata itu. Mensos itu nggak berbahaya, tetapi yang bahaya itu orang yang menggunakan mensos itu. Para pemirsa yang budiman, dalam hal ini adalah persoalan niat. Jikalau kita menggunakan media sosial untuk pendidikan, untuk belajar agama, itu bagus. Malah disarankan itu. Hukumnya malah sunnah, dapat pahala. Kalau kita bermedsos untuk membela lillahi kalimatillah karena ada serangan dari musuh Islam misalnya yang menyerang, merendahkan Islam melalui medsos, wajib kita bela itu. Demi lillahi kalimatillah, demi keagungan, ketinggian kalimat Allah, agama Islam. Jadi semua adalah bergantung kepada niat. Para pemirsa yang budiman, dalam hal ini mari kita bermedsos itu dengan baik. Misalnya dengan kata-kata yang baik, jangan menyerang pribadi orang, hindari sara, masalah agama, masalah adat. Jangan kita itu bermedsos malah membuat kerusuhan. Itu nggak boleh, haram itu hukumnya. Apalagi mengumbar pornografi demi sebuah konten misalnya, jelas nggak boleh. Itu dalam hukum Islam adalah haram. Kemudian jangan menampilkan sebuah kekerasan ataupun sadis. Itu juga nggak boleh, membuat orang lain susah, itu nggak boleh. Apalagi menebar hoax juga nggak boleh di dalam Islam. Nah, kemudian para pemirsa, kalau yang terkait dengan hak-hak seseorang misalkan, kita menampilkan sesuatu yang plagiat, itu produk orang lain, itu jangan. Kenapa? Nanti juga ada konsekuensi. Kalau dia menuntut, ya kita salah. Karena itu hak cipta orang lain. Nah, kalau misalkan kita menemukan momentum atau peristiwa yang misalkan masalah kejadian asusila pada anak ataupun masalah kasus-kasus asusila misalkan, itu jangan diterangkan namanya, jangan divulgarkan. Itu harus dengan inisial. Kenapa? Karena itu mengandung aib orang lain. Jadi semua itu diatur dalam Islam itu, termasuk dalam bermedsos. Para pemirsa yang budiman, jadi teruslah kita bermedsos, baik YouTube, online, semua. Niatnya baik untuk berusaha, untuk berdakwah, itu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan a priori dengan yang namanya dunia maya, a priori salah. Justru kita itu gunakan dalam era digitalisasi ini adalah sebuah alat untuk berdakwah, alat untuk berusaha, untuk mencapai kesuksesan kita. Sarananya adalah ini, al-wasail hukmul maqasid dalam kaidah. Sarana dan tujuan itu hukumnya sama-sama penting. Jadi tidak boleh kita a priori. Memang kita akui bahwa dalam dunia maya itu ada berbagai macam tayangan-tayangan. Ada yang tayangan positif, ada negatif. Karena memang dunia ini kan isinya dua, ada hitam, ada putih. Ini memang ujian kita sebagai manusia, diuji oleh Allah
untuk ujian menghadapi kehidupan dunia ini yang begitu. Ada dua pilihan. Nah, makanya oleh karena itu harus kita dorong pilihan-pilihan positif ini dan kita hindari pilihan-pilihan negatif ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita melihat tayangan-tayangan yang pornografi, kita abaikan aja. Jangan dilihat terus. Yang tidak boleh itu kan kalau melihat seperti itu kemudian dilihat, dipikir nggak boleh. Ya kita cuekin aja. Kita hapus saja, kita lewatin aja kalau hal-hal yang negatif itu. Karena apa? Karena memang dunia seperti itu. Bahwa ada hitam dan putih ini sampai kiamat. Sampai kapanpun akan seperti itu. Nah, oleh karena itu nilai-nilai yang positif ini yang kita kedepankan. Nilai-nilai yang baik ini yang kita kedepankan. Jikalau kita mengedepankan, menguatkan nilai-nilai positif, maka nilai-nilai negatif inilah bisa akan turun drastis. Tetapi sebaliknya, jikalau kita tidak mengedepankan nilai-nilai kebaikan, malah justru mengumbar nilai-nilai negatif, maka nilai-nilai negatif itulah yang akan muncul ke permukaan. Dan di sini Allah tidak ridho. Apabila ada sebuah kemaksiatan di daerah yang sangat luar biasa, Allah pasti akan murka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bahkan para pemirsa, ada satu riwayat dalam sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, kalau saya melihat orang-orang yang maksiat, orang-orang yang tidak mau menaati perintahku, kata Allah, rasanya saya ingin menimpakan bencana ke mereka. Tetapi kalau saya melihat orang-orang yang soleh, orang-orang yang rajin rukuk dan sujud, orang-orang yang tengah malam berdoa, rasa-rasanya kemarahan saya ini bisa lentur, bisa hilang, tidak menjadi mengazab ke mereka. Nah, jadi di sini penting kita ini berhutang budi sebenarnya kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, sehingga bencana Allah ditahan, nggak jadi. Bahkan ada satu riwayat gini, ada orang kelasnya juga namanya orang pilihan ya, wali. Dia itu tahu kalau ada malaikat itu sedang bicara. Gini, dua malaikat sedang bicara ceritanya. Weh, kamu tahu nggak ada apa? Besok itu Allah itu akan mengazab daerah sana. Kenapa? Allah nggak suka mereka pada bermaksiat. Jam berapa? Jam segini-gini. Bahasa kita seperti itu. Akhirnya apa? Seorang wali ini mendengar percakapan malaikat tadi, langsung dia itu action. Ih, ada bahaya ini. Akhirnya apa? Dia jelaskan kepada tokohnya, kepada tokoh-tokoh di situ. Pak, maaf ya, ini ada berita penting ini. Berita apa? Dari pusat. Kalau sekarang kan gitu kan, dari pusat. Besok ini akan diazab daerah sini oleh Allah. Maka tobat aja. Tolong warga yang disuruh tobat aja semua. Sama Allah minta maaf. Semoga Allah tidak jadi mengazab. Akhirnya apa? Perkataan orang ini, orang pilihan ini, waliullah lah katakanlah. Ini dilaksanakan oleh tokoh di tempat itu. Sehingga apa? Kaum di situ mau bertobat kepada Allah. Kemudian Allah nggak jadi nurunin azab itu, nggak jadi. Akhirnya si wali tadi juga dengar lagi pembicaraan malaikat berikutnya. Loh, katanya Allah mau ngazab ini, kok nggak jadi, kenapa? Nggak tahu. Mungkin itu sekarang orangnya pada taubat, jadi Allah tidak jadi mengazab. Nah, disinilah para pemirsa pentingnya kita berusaha
supaya baik. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah, segala amal perbuatan kita diterima oleh Allah, kita ditakdirkan menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Meskipun kita terbatas, tidak pandai, juga tidak kaya, yang penting Allah ridho dan diberikan segala kemudahan, di dalam usahanya diberikan keberkahan dan husnul khatimah ketika kita menghadap kepada Allah kelak. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan yang mendengarkan. Terima kasih. Semoga semua sukses dunia dan akhirat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.